Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kita kali ini bersama saya Devina Nur Azizah, di mana kita akan menelusuri pemikiran dan kontribusi salah satu tokoh filsafat terbesar dalam sejarah Islam. Beliau bernama Al-Farabi atau yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Beliau bernama lengkap Abu Nazar Muhammad bin Tarhan Al-Farabi, lahir pada tahun 872 Masehi di Farab, yaitu sebuah wilayah di Turkistan yang sekarang menjadi Kazakhstan. Sejak kecil, Al-Farabi sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan minat yang luas dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari Al-Quran, tata bahasa, sastra, ilmu agama, hingga matematika dan musik. Al-Farabi diberi julukan sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena memahami dan mengembangkan filsafat Aristoteles dengan sangat mendalam. Beliau mendalami ilmu dari tahun 920 Masehi hingga akhirnya pergi ke Damaskus dan menjadi bagian dari istana Shaf al-Daulah al-Hamdanid di Aleppo. Ia menulis banyak karya penting seperti Ihsa al-Umum, Al-Madinah al-Fadilah, tidak hanya dalam filsafat tetapi juga dalam musik dan ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu, Al-Farabi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang epistemologi, yaitu ilmu tentang pengetahuan dengan cara manusia memperoleh kebenaran. Dalam epistemologinya, Al-Farabi menekankan hubungan antara filsafat dan agama, di mana agama dipandang sebagai ungkapan kebenaran filsafat dalam bahasa yang lebih populer dan simbolik. Dalam bidang musik, ada juga karya beliau yang terkenal, yaitu adalah Kitab Al-Mustika Al-Kabir. Dalam kitab ini, Al-Farabi tidak hanya membahas musik sebagai seni hiburan, tetapi juga sebagai ilmu pengetahuan dan filsafat yang sistematis. Al-Farabi wafat di Damaskus pada sekitar tahun 950 sampai 951 Masehi dalam usia sekitar 80 tahun. Karya dan pemikiran Al-Farabi sangat berpengaruh tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di Barat. Menginspirasi filsuf-filsuf besar seperti Ibnu Sina dan Maimonides, ia berhasil menggabungkan unsur-unsur filsafat Platonis dan Aristotelian dengan nilai-nilai Islam, sehingga disebut sebagai pelopor filsafat Islam klasik dan sebagai jembatan budaya antara Timur dan Barat. Demikianlah sekilas tentang perjalanan dan pemikiran Al-Farabi, sang guru kedua dalam filsafat setelah Aristoteles. Kontribusinya yang mendalam dalam filsafat, musik, dan ilmu pengetahuan lainnya menunjukkan betapa luas dan kaya warisan intelektual dari peradaban Islam. Semoga kisah dan pelajaran Al-Farabi dapat menginspirasi kita untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan umat manusia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.